Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 8 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syak wasangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyakan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keru, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mengampuni dengan Iman. Saudara-saudari terkasih, dalam pengalaman hidup kita, mengampuni bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ini bisa dimengerti karena secara lahiriah kita tidak mendapatkan ganjaran apapun karena tindakan pengampunan itu. Namun, secara rohania kita mendapatkan banyak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pengampunan dalam praktek iman kepada Allah. Dengan mengampuni, bukan berarti kita lemah, melainkan dengan mengampuni, maka kebesaran hati kita diuji sehingga membuat kita semakin mulia di mata Tuhan. Tidaklah mudah mengampuni seseorang yang telah bersalah kepada kita.
Namun Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan pengampunan yang tidak mendendam mereka yang menganiaya dan membunuhnya. Tuhan Yesus malah berdoa bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Saudara-saudari terkasih, pengampunan itu bukan soal perasaan, tetapi soal keputusan. Ini bukan soal saya merasa kasihan padanya, maka saya mengampuninya. Perasaan itu selalu berubah. Apakah kita tidak mau mengampuni jika kita tidak mempunyai perasaan kasihan kepadanya? Kita dengan sadar memutuskan untuk mengampuni, entah apapun juga perasaan yang berkecamuk dalam hati kita. Kita mengambil keputusan untuk mengampuni karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak kenal waktu atau tidak terbatas. 7 kali mengampuni dalam sehari adalah ungkapan simbolis yang berarti setiap kali. Setiap kali saudara kita berbuat dosa dan menyesal, maka pengampunan hendak tetap diberikan kepadanya. Artinya, pengampunan itu tetap diberikan selama kesalahan dan dosa terus terjadi. Saudara-saudari terkasih, kita mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kita dari hati. Jika kita akhirnya memutuskan untuk mengampuni, baiklah kita sadari bahwa pengampunan yang telah kita lakukan itu membebaskan kita dan orang yang kita ampuni itu dari belenggu dendam dan rasa bersalah. Ini membuat kita mampu mencintai dan bertumbuh, sehingga akhirnya pengampunan itu menyembuhkan hubungan kita dan jiwa kita juga. Pengampunan adalah ungkapan iman. Karena itu, seperti para murid, marilah kita memohon rahmat iman dari Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami mohon, tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami, agar kelak kami semua layak memasuki kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.